Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen inovasi dan teknologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farah Fadila, Ahmad Syafi'i, Novika, Aryansyah Pratama, dan Cynthia Dewi. Baiklah, di slide pertama itu ada definisi manajemen inovasi. Inovasi merupakan bagian dari manajemen teknologi, tetapi karena karakternya memiliki sifat kebaruan, pengelolaan dan pengembangan bisnisnya menjadi unik. Manajemen inovasi membutuhkan teknologi, tetapi manajemen teknologi tidak selalu membutuhkan inovasi. Oleh karena itu, inovasi akan diperlakukan sebagai area yang terpisah. Meskipun proses inovatif merupakan bagian dari manajemen teknologi, perusahaan melakukan pendekatan strategis yang menekankan inovasi dan proses inovasi yang dapat digunakan untuk menangani sejumlah masalah. Proses pengelolaan inovasi. Hal terpenting dalam mengelola sebuah inovasi adalah dengan mengembangkan kreativitas pada organisasi itu sendiri. Salah satunya adalah dengan lebih mendorong individu untuk berpikir out of the box. Dalbach dan Mills 1985 menggambarkan karakteristik perusahaan yang mengelola proses inovasi yang baik. Perusahaan-perusahaan ini ditandai dengan: yang pertama ada memisahkan dana untuk inovasi, yang kedua kejelasan arah pada studi yang akan dilakukan dan tindak lanjut yang diharapkan, yang ketiga cakupan kegiatan yang luas untuk belajar dari orang lain dan untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang orang lain lakukan, yang keempat seperangkat harapan yang realistis, dan yang terakhir suasana yang mendukung untuk debugging dan mengeksplorasi variasi serta sumber daya yang tepat untuk pemeliharaan dan layanan. Berikut ada definisi manajemen teknologi. Berikut adalah beberapa definisi utama teknologi yang diungkapkan oleh White dan Burton 2007. Teknologi adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Teknologi adalah penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan. Teknologi adalah pengetahuan teoritis dan praktis, keterampilan dan artefak yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk serta produksi dan sistem pengiriman. Teknologi adalah sarana teknis yang digunakan orang untuk meningkatkan kualitas lingkungan mereka. Teknologi adalah penerapan sebuah ilmu, terutama untuk tujuan industri atau perdagangan, seluruh metode dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu definisi yang paling sering dikutip dari manajemen teknologi yang konsisten dengan pandangan integrasi yaitu manajemen teknologi didefinisikan sebagai penghubung teknik, ilmu pengetahuan, disiplin manajemen untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kemampuan teknologi untuk membentuk dan mencapai tujuan strategis dan operasional dari sebuah organisasi. Slide selanjutnya ada pentingnya pengelolaan teknologi. Berikut merupakan 5 alasan individu dan organisasi tertentu harus peduli tentang pengelolaan teknologi. Yang pertama ada laju perubahan teknologi menuntut pendekatan lintas disiplin jika pembangunan ekonomi terjadi secara efektif dan efisien untuk mengambil keuntungan dari peluang teknologi. Yang kedua, laju perkembangan teknologi dan meningkatnya kepintaran konsumen telah memperpendek siklus hidup produk. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk memotong waktu pengembangan produk serta untuk mengembangkan lebih banyak fleksibilitas dalam organisasi. Yang keempat, meningkatkan kompetisi internasional menuntut bahwa organisasi harus memaksimalkan daya saing dengan efektif menggunakan teknologi baru. Yang kelima, perubahan teknologi berdampak kepada perubahan sistem manajemen dan equipment yang digunakan. Slide selanjutnya, dimensi global. Globalisasi dan teknologi adalah dua pendorong paling signifikan dari kinerja bisnis. Mereka saling terkait. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan ruang lingkup
dengan memanfaatkan teknologi global. Tetapi mereka juga membutuhkan teknologi untuk beroperasi secara global. Oleh karena itu, teknologi adalah sebagai enabler globalisasi dan sebaliknya. Namun perdagangan multinasional berkembang jauh sebelum era teknologi. Termotivasi dengan peluang keuntungan ekonomi, perusahaan telah menjelajahi pasar internasional sejak awal peradaban. Setiap perusahaan di pasar manapun dapat beroperasi secara multinasional dengan potensi keuntungan dalam bidang berikut. Yang pertama ada penetrasi pasar baru, yang kedua mengakses pengetahuan dan bakat-bakat baru yang saling melengkapi, yang ketiga mengakses sumber daya lebih ekonomis, yang keempat skala ekonomi dan ruang lingkup, yang kelima teknologi dan berbagai sumber daya, yang keenam peningkatan kapasitas, yang ketujuh joint venture dan kemitraan. Selanjutnya ada dampak internet dan e-commerce. Komputer modern dan teknologi informasi telah menciptakan peluang yang luas bagi para manajer dan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya mereka. Dengan lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia dan meningkat secara eksponensial, internet dan semua network global telah menjadi salah satu enabler yang paling dominan terhadap operasi bisnis yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah. Biaya, kecepatan, dan kapasitas penanganan data menentukan keuntungan dari internet dan nilai untuk e-commerce. Kegiatan usaha dan desain untuk memproduksi terdiri dari pengolahan informasi, mentransfer, menyimpan, dan mengambil. Oleh karena itu, teknologi internet memungkinkan perusahaan untuk melakukan bisnis di daerah geografis dengan kecepatan tinggi, fleksibilitas, dan ekonomis. Selain itu, sistem canggih, interoperabilitas, dan pengolahan data memungkinkan perusahaan untuk melakukan usaha jauh lebih kompleks daripada yang pernah terjadi di masa lalu. Selanjutnya ada studi kasus dari manajemen teknologi dan manajemen inovasi. Sistem procurement PT PLN Persero mampu memberikan penghematan. Sebagai BUMN yang wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG atau dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan, PLN menyusun tata kelola teknologi informasi dalam lingkungan bisnis dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Dukungan teknologi informasi dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah serta mencapai efektivitas dan efisiensi. Aspek kunci dari prinsip GCG meliputi adil, responsibilitas, transparansi, independensi, akuntabilitas, keselarasan, dan kewajaran, serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan panduan kebijakan tata kelola teknologi informasi BUMN atau IT governance, seluruh BUMN diminta untuk melaksanakan GCG pada setiap aspek bisnis dan juga pengelolaan perusahaan pada semua jajarannya. Hal ini dapat mencerminkan dengan sangat baik suatu proses pengambilan keputusan juga leadership dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi. Procurement PLN atau eProc sebagai salah satu aplikasi yang merupakan implementasi dari IT governance yang mendukung GCG. Terwujudnya aplikasi tersebut merupakan hasil kebijakan manajemen PT PLN Persero tahun 2000 terkait dengan informasi stok material PLN, penyusunan HPS, dan monitoring pergerakan material. Sedangkan hasil amanat RUPS tahun 2003 menetapkan agar PLN mengoptimalkan eProc yang sudah dikembangkan untuk tercapainya harga pembelian yang optimal dan tercapainya inventory PLN yang efisien. Proses pengadaan secara manual dapat mengakibatkan sulitnya informasi mengenai harga satuan khusus di internal PLN, perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia barang atau jasa atau CPBJ, dan lemahnya pertanggungjawaban terhadap proses pengadaan sehingga mengakibatkan risiko di kemudian hari. Terkait tidak adanya informasi stok barang di gudang mengakibatkan sulitnya mencapai sasaran stok optimal.
Aplikasi approach mampu membawa manfaat bagi perusahaan, yakni adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di internal PLN, serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan. Beberapa kendala dan implementasi approach dapat teratasi dengan adanya komitmen pada seluruh jajaran manajemen dan pelaksana pengadaan untuk menggunakan approach sebagai sarana proses pengadaan barang atau jasa di PLN, dan melakukan sosialisasi secara bertahap serta melakukan penyederhanaan proses pengadaan, memanfaatkan teknologi dan pengembangan aplikasi yang bersifat fleksibel. Baiklah, sekian hasil presentasi kami pagi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.